Saudaraku, marilah kita mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Engkau sendiri yang berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamilah yang letih, lesu, bahkan berbeban berat itu ya Tuhan, kami datang saat ini untuk mengambil kelegaan yang kau janjikan itu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sudah siap mendengar. Haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Saya undang saudara untuk berdiri di tempat. Mari saudara kita berdiri. Saya membacakan Markus 1 ayat 14 sampai 20 untuk kita sekalian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang mendebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita hari ini, saya murid Yesus. Mari kita perkatakan saudaraku, saya murid Yesus. Katakan ke samping kiri kananmu, kamu murid Yesus. Kamu murid Yesus. Amin. Iya, katakan saudaraku, kamu murid Yesus. Jangan malu-malu. Haleluya. Saudara-saudara, ini harapan kita dan sekaligus janji kita supaya kita benar-benar memberi diri menjadi pengikut atau murid daripada Yesus. Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena keberhasilan kita di masa kini atau apalagi di masa yang akan datang itu bergantung kepada siapa kita berguru, belajar, meminta nasihat, atau dibimbing. Saya boleh ada sekarang, saudaraku, karena ada guru-guru saya. Ada pembina-pembimbing saya. Sampai sekarang saya kuliah, saudaraku, untuk teologi. Saya belajar. Dan puji Tuhan, berhasil tidaknya saya. Ya, faktor utamanya adalah dosen saya. Kalau dosen saya juga berkualitas, kemungkinan besar saya akan berkualitas juga. Akan didorong, akan dibentuk, akan dimotivasi menjadi orang yang berkualitas. Dan beberapa waktu belakangan ini, saudaraku, kita dihebohkan ya. Saya tidak tahu saudara sudah menerima berita ini, yaitu adanya seorang anak, saya lupa umurnya berapa tahun, tapi seorang anak, kalau saya tidak salah kelas 2 SD, dari Nusa Tenggara Timur, mampu mengalahkan 7.000 pesaing lainnya atau peserta lainnya dalam sebuah kompetisi matematika internasional dengan peserta dari seluruh dunia sejumlah 7.000 orang, dan dia menjadi the champion. Dia menjadi pemenang, juara 1. Dahsyat sekali. Mungkin saja lawan-lawannya itu adalah orang yang lebih tua daripadanya, bahkan mungkin dari orang yang orang kaya gitu. Karena si anak ini yang bernama Nono dari Nusa Tenggara Timur ini terlihat sangat sederhana sekali, bahkan
ketika disorot rumahnya saudaraku sangat sederhana sekali. Tetapi dia bisa menjadi the champion, bisa menjadi pemenang saudaraku. Oleh karena apa? Faktor yang tidak bisa dilupakan adalah guru atau pelatih yang membimbingnya. Saudara-saudara, dengan kita menyatakan diri sebagai murid Yesus, harapan kita, saudaraku, kita boleh benar-benar belajar dari Yesus dan kita menjadi pemenang. Bahkan Alkitab mencatat kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pemilihan murid-murid oleh Yesus, saudaraku, dari pembacaan kita kesempatan ini, saya menemukan ada 3 pelajaran penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat seperti Nono tadi. Saudara-saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan, katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata kepada orang-orang, waktunya telah genap. Yesus adalah Tuhan, saudaraku, berdaulat atas waktu atau bahkan bisa mengatasi waktu. Tapi ingat, saudara, narasi ini menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa waktunya telah genap. Itu memiliki pengertian yang sangat dalam, di mana Yesus tanda kutip menaati waktu. Yesus bekerja bersama-sama dengan waktu. Yesus menghargai waktu. Yesus memakai waktu. Itu menunjukkan bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak sembrono. Bukan pribadi yang suka-suka, bukan pribadi yang sembarangan, tapi dia pribadi yang teratur. Dia sangat menghargai waktu. Waktunya telah genap, baru dia memilih murid-muridnya. Kalau tadinya belum genap atau belum pas, belum cocok, dia tidak akan melakukan itu. Ini menjadi perenungan bagi kita, saudaraku. Apakah kita dalam mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan, kita menunggu waktunya Tuhan, kita mengikuti waktunya Tuhan, atau kita buru-buru, sehingga keputusan kita keputusan yang prematur, keputusan yang sembarang, keputusan yang kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena apa? Kita sembrono, kita sembarangan, kita tidak menghargai waktu. Saudara-saudara, Yesus bekerja bersama-sama dengan waktu. Dia sangat menghargai waktu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ayo, gunakan waktu kita dengan tepat. Bila waktunya bekerja, marilah kita bekerja. Bila waktunya yaitu vakansi atau berjalan-jalan, liburan bersama dengan keluarga, marilah kita liburan. Bila waktunya harus berjumpa dengan rekan, kita harus berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, mari kita manfaatkan waktunya dengan tepat. Jangan waktu bekerja kita pakai untuk tidur, jangan waktu untuk tidur kita pakai untuk main game. Ya, ketahuan ini ya, ibu bapak yang suka main game holik ya, berlebihan, saudara, wah itu bahaya. Kau telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berkualitas untuk hidupmu. Kalau waktunya istirahat, istirahatlah, ya kan? Kalau waktunya untuk menelepon istri, menelepon anak-anak, manfaatkanlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai ada apa-apa dengan keluarga nanti kita nyesal. Tadi sih aku sudah mau telepon tapi aduh nggak sempat gitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyesalan biasanya datangnya terlambat. Karena itu manfaatkan waktu yang ada pada saudara hari ini. Sebagaimana Yesus, dia melakukan pemilihan atas murid-muridnya tepat waktu. Amin. Tepat waktu. Saudara-saudara, yang kedua, di ayat yang ke-16 dan 17. 16 dan 17 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan
menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ini yang sangat luar biasa, saudaraku. Ayat yang 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingat saudaraku, saya menuliskan begini. Yesus memanggil orang-orang yang bekerja. Ini ya, sekali lagi. Yesus memanggil orang-orang yang bekerja. Yesus memanggil orang-orang yang sibuk. Yesus memanggil orang-orang yang punya aktivitas. Yesus tidak memanggil orang yang lagi tidur-tidur. Yesus tidak memanggil orang yang malas. Yesus tidak memanggil orang yang tidak punya kerjaan atau bahkan kurang kerjaan. Tapi justru Yesus memanggil orang yang sedang sibuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini punya makna yang sangat dalam. Berhubungan dengan waktu tadi, saudaraku, mari kita isi, yaitu setiap detik waktu kita dengan sesuatu yang bermakna. Di tengah-tengah kita mempertanggungjawabkan waktu kita kepada Tuhan dan mengisinya dengan baik, di situ ada panggilan Tuhan kepada kita untuk kita diberkati. Itu sebabnya di sini, saudaraku, ada perubahan yang sangat dahsyat luar biasa dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi itu levelnya naik, saudaraku, berlipat-lipat kali ganda. Jadi seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau hari ini punya pekerjaan, punya kesibukan, punya proyek, saudaraku dengar baik. Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat dari sana. Yesus memanggil kita untuk jadi berkat dari pekerjaan kita. Supaya dari pekerjaan kita itu kita juga bisa menjala manusia. Supaya dari pekerjaanmu sekarang ini bisa memberkati orang lain. Bukan hanya istri dan anak-anak. Semua orang juga melakukan hal itu. Tetapi ada panggilan yang lebih mulia, saudaraku. Yaitu apa? Untuk belajar dari Yesus. Jadi di tengah-tengah engkau bekerja, saudaraku, engkau belajar dari Yesus. Engkau belajar firman. Dan setelah engkau belajar, saudaraku, engkau belajar juga untuk melayani orang lain. Karena proyeksi daripada masa depan murid-murid ini, saudaraku, setelah mereka dipanggil menjadi pengikut Yesus, mereka harus juga mengajari, mendidik orang lain menjadi murid sama seperti mereka. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau engkau seorang engineer, saudaraku, itu tempat engkau dididik oleh Tuhan. Itu tempat engkau dibentuk oleh Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Dan dari situ engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Ilmumu, saudaraku, jangan pelit-pelit, tularkan kepada orang lain. Karena keberhasilan kita bukan soal dari pekerjaan kita mendapatkan uang yang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa bikin deposito, beli sebidang tanah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika dari keilmuan kita melahirkan orang-orang baru yang sama seperti kita atau bahkan lebih hebat daripada kita. Karena itu jangan pelit ilmu, saudaraku. Dengan cara itulah engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Yesus memanggil orang bekerja supaya apa? Supaya dari pekerjaannya dia juga bisa memberkati orang lain. Amin. Saudaraku, kalau kau seorang saat ini officer, ya, bahkan seorang manajer, asisten, bahkan buruh di lapangan, teknisi, surveyor, saya hanya mau katakan kepada saudara, pakailah kesempatan semuanya ini, saudaraku, karena engkau dipanggil oleh Tuhan untuk jadi berkat dari sana. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir,
Ayat 18 dan 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Seperti tanpa pikir ya, para murid itu langsung mengikut Yesus. Bahkan katanya tadi, tinggalkan perahu. Yang kedua, tinggalkan jala mereka. Yang ketiga, tinggalkan bahkan keluarga. Orang paling terdekat yaitu ayah mereka. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu, saudaraku? Mereka ini bukan sedang terhipnotis oleh Yesus. Bukan. Tapi saya pelajari begini. Di tengah-tengah percakapan mereka, memang tidak semua dituliskan oleh Alkitab ya. Tapi di tengah-tengah percakapan daripada Yesus dan para murid-muridnya, para murid itu jatuh cinta, tanda kutip, kepada Yesus. Jatuh cinta. Dari apa? Dari ramahnya. Dari interaksi mereka, saudaraku. Mereka terberkati. Sehingga ketika ada ajakan daripada Yesus, mereka dengan rela meninggalkan yang berharga untuk mengikuti Yesus. Karena mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam pribadi Yesus. Itu mereka sampai rela meninggalkan hal yang berharga bagi mereka. Jala, perahu itu sangat berharga bagi mereka. Karena mereka hidup dari sana. Keluarga mereka hidup dari sana. Status sosial mereka ditentukan oleh itu. Tapi kenapa mereka rela meninggalkan? Karena mereka menemukan sesuatu yang berharga di dalam diri Yesus Kristus. Saya bertanya kepada saudara, adakah engkau melihat sesuatu yang lain? Adakah engkau melihat sesuatu yang indah? Sesuatu yang luar biasa dalam pribadi Yesus? Atau saudara hanya sekedar ikut-ikutan saja karena orang tuaku Kristen, aku Kristen lah. Karena istriku, karena suamiku Kristen, ya aku terpaksa jadi Kristen lah. Begitu saudara. Atau karena saudara diiming-imingi seseorang, kalau kau Kristen nanti kau jadi kaya, atau saya kasih kamu ini, saya kasih kamu itu. Atau karena itu. Saudara-saudara, biarlah kiranya karena kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam pribadi Yesus. Saya berani berkata, saudaraku, saya menjadi Kristen bukan karena orang tua saya Kristen. Bahwa faktornya itu ada, ya. Tetapi saya sangat mencintai Kristus saat ini, saudaraku, karena saya menemukan hal-hal yang luar biasa dari pribadi Yesus. Teladan kasihnya, kesabarannya, penerimaannya, pengampunannya, pengorbanannya sangat luar biasa untuk saya. Terlebih saudara tahu kan, suksesnya kami, saya pribadi mendonorkan liver hati saya kepada anak kami yang pada waktu itu berumur 14 bulan, saudaraku. Transplantasi hati di negeri India. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wow, dahsyat. Kalau kita menemukan ini, saudaraku, maka kita akan menganggap, itu sebabnya Paulus berkata, aku menganggap sesuatu yang di belakangku itu sebagai kerugian. Ya kan? Karena apa? Dia menemukan yang lebih berharga. Pribadi Yesus, penerimaannya, kasihnya, kuasanya, pembelaannya, saudaraku, sangat luar biasa. Karena itu saudaraku, jangan ragu. Jadilah murid Yesus. Belajar kepada Yesus. Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk lebih lagi menyelami akan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Alkitab kita ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Bacalah ini saudaraku, engkau akan menemukan yaitu cinta kasih Yesus yang luar biasa. Harta yang sangat berharga, saudaraku, lebih daripada apapun di sini. Bahkan lebih daripada emas. Saudara-saudara, mungkin engkau sudah punya rumah, sudah punya mobil beberapa, sudah punya aset yang luar biasa, saudaraku. Saya hanya mau berkata, ini jauh lebih berharga dari semua itu.
Ya, mungkin kau berkata, oh karena Pak Pendeta nggak punya sih. Ya, kalaupun saya punya, saudaraku, saya merenungkan yang paling berharga di hidup kita adalah firman Tuhan yang menuntun saya kepada pengenalan akan Kristus. Dan itulah kebanggaan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah murid Yesus yang terus belajar darinya. Diberkatilah engkau dalam segala waktumu, diberkatilah engkau dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam pergumulanmu untuk anak-anak, istri, suamimu, diberkatilah engkau dalam imanmu kepada Kristus semakin hari semakin kuat, sehingga apapun tantangan, apapun persoalannya, karena kita adalah murid Kristus, saudaraku, kita belajar daripada Yesus, kita akan kuat. Yesus berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, namun bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Kita contoh itu, saudaraku. Apapun tantangannya, saudaraku, kita tidak lari, tapi kita hadapi karena kita tahu Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya akan tutup dalam doa dan sekaligus doa berkat. Karena itu, saudaraku, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Tetapi kami percaya, ya Tuhan, Roh Kudus memateraikannya di dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang telah kami dengar hari ini. Firman-Mu merema di hidup kami. Bapa dalam surga, kami berdoa syafaat untuk saudara-saudaraku yang saat ini bekerja di NPU, terkhusus member daripada POUK NPU. Diberkatilah mereka, diberkati istri, anak, suami mereka yang mereka tinggalkan. Kiranya Tuhan yang menjagai dan memelihara sempurna. Diberkati juga pekerjaan tangan mereka, jauh dari mara bahaya celaka, dalam nama Yesus. Diberkatilah NPU mulai pimpinan tertinggi sampai yaitu pekerja di lapangan. Diberkati dalam nama Yesus, jauh dari mara bahaya, kecelakaan kerja, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan NPU boleh mencapai target seperti yang diharapkan oleh para pemimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, NPU juga menjadi berkat bagi lingkungan, bagi Kalimantan Timur, bahkan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk Pertamina Hulu Mahakam diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pengurus daripada POUK NPU, beri hikmat, beri kekuatan, beri semangat, sukacita untuk boleh memimpin POUK ini dengan baik, sehingga POUK ini benar-benar menjadi berkat bagi setiap anggotanya, menjadi rumah bagi mereka, menjadi tempat mengadu, menjadi tempat berbagi, menjadi tempat untuk bersama-sama bersukacita di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Saudara yang mau mengangkat tangan, angkatlah. Yang mau melipat tangan, lipatlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.